semakin banyak, semakin besar juga omset yang kita punya. Ya alhamdulillah lah. Untuk mencukupi keluarga kita di budidaya ikan hias potensi. Bisa membangun rumah dari budidaya ikan hias. Tanpa kita pergi pagi pulang malam atau pergi pagi pulang pagi ya begitu ya, karena budidaya ikan hias sederhana sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makmur. Saya Ketua Paguyuban Petani Ikan Hias yang ada di Setu Malang Mengah, Desa Perigi Mekar. Singkat cerita, kalau Setu ini terbentuk, nenek saya aja nggak tahu kapan dibentuknya. Namun ketika kita berbicara budidaya ikan yang ada di sini, kurang lebih 99 petani yang tercantum dalam Paguyuban Petani Ikan Hias Setu Cisaeng ini, yang jumlah waringnya kurang lebih 1.500, dimulai sekitar tahun 90-an. Pertama kali yang berbudidaya ikan hias di sini ya namanya tuh Pak Haji Hasan Subur. Beliau yang memulai mencoba berbudidaya ikan hias di Setu, yang biasanya kalau orang untuk ikan hias kalau enggak di kolam berarti akuarium. Namun beliau mencoba sekitar 90-an dan alhamdulillah berhasil sampai puncaknya tahun 2001 digagas dengan orang-orang tua kami melalui paguyuban atau kelompok Telaga Biru namanya, dan alhamdulillah sempat menjuarai juara 1 pengembangan hias di Jabar, dan 2003 kita juara 2 tingkat nasional. Yang pertama berkaitan dengan ekonomi budidaya ikan hias itu, dan kedua memang potensinya luar biasa, dikaruniai Setu yang kurang lebih luasnya 5,5 hektar, dan alhamdulillah dari Kabupaten Bogor khususnya Dinas Perikanan mensupport sekali kegiatan budidaya ikan hias, yang mana bisa jadi wadah atau pendaringan untuk ekonomi masyarakat yang ada di Kampung Setu ini. Suka dukanya kalau ditanya perorangan, kita budidaya ikan hias, sukanya ya ikan mulus, panen tuh suka. Kalau dukanya di beberapa momen kita kenal seperti cuaca pancaroba ya, perubahan cuaca yang nggak menentu, tentunya ada dampak kematian ikan, walaupun tidak 100% namun cukup berpengaruh untuk kelangsungan ikan yang ada di sini. Dan termasuk yang paling dirasakan saat ini adanya COVID-19 yang memang sampai sekarang masuk PPKM darurat, yang biasanya kita di Pasar Parung itu penjualan meningkat, dengan adanya PPKM amat sangat merosot untuk saat ini, seperti itu. Untuk ningkatin sih sementara di jalur online ya, artinya ketika di pasar tidak berjalan, jalur online jadi satu jalan untuk bisa tetap ikan keluar tanpa berkomunikasi langsung dengan para penjualnya. Kalau modal sih tergantung dari waring yang kita buat. Ada yang kecil, ada yang besar. Kalau yang besar 5 kali 10 itu kurang lebih itu 600.000. Kalau untuk yang ukuran kecil ada yang 350, bahkan ada yang 150. Itu apa yang ukuran 2 kali 3. Jadi memang kalau kita bicara omset tinggal tergantung
dari jenis ikan yang kita pelihara dan dari jumlah ikan yang kita pelihara. Semakin banyak jumlahnya, tentunya omsetnya semakin besar. Juga dari jenisnya, itu juga bisa menentukan jumlah omsetnya dari penjualan kita. Yang pertama, pemanfaatan lahan. Yang kedua, memang potensi di kita ini adalah setu. Kenapa? Pemanfaatan lahan ternyata memang kalau dilihat dari pertumbuhan ikan, perkembangan di kolam sama di tambak ini lebih jauh. Artinya pembesaran itu lebih cepat di sini. Kalau di kolam bisa 1 atau 2 atau 3 bulan. Kalau di sini 1 sampai 2 bulan sudah bisa panen. Tergantung jenis ikannya. Kalau secara manusiawinya selain penghargaan yang berkaitan dengan medali dan sebagainya, hadiah yang paling besar adalah untuk kami dari pemerintah adalah izin telah diperbolehkannya setu ini seluas 5,5 hektar itu diisi full, karena secara aturan mau tidak mau sebetulnya hanya bisa 50% atau 2,5% dari setu ini yang bisa dipelihara ini kan. Nah, itulah penghargaan yang menurut kita memang luar biasa. Dan satu lagi, tidak pernah ada pemungutan pajak atau sewa untuk budidaya di setu ini. Pemanfaatan setu itu ya sebagai waduk ya, tampungan air sebetulnya awalnya. Namun karena memang potensi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat budidaya ikan hias, kenapa tidak? Secara ekonomi yang namanya budidaya ikan hias jelaslah menunjang. Mulai dari pendidikan anak sampai ya kalau kita bilang membangun rumah dari budidaya ikan hias, tentunya itu sebuah keberhasilan. Budidaya ikan hias itu paling sederhana sebetulnya. Waktu luang lebih banyak. Jadi kalau kerja kita diatur oleh waktu, kalau budidaya ikan hias kita yang mengatur waktu. Artinya sederhananya pagi kita kasih pakan, paling lama 1 jam selesai, sudah bisa istirahat. Kasih pakan lagi sore, ba'da asar kita bisa kasih pakan. Jadi waktunya cukup luang lah. Ada beberapa waktu yang memang makan waktu 1 hari, yaitu dalam rangka penyortilan, pemisahan antara ikan yang memang ukurannya tidak sama. Hampir semua jenis ikan bisa diternak di tambak. Saya sampaikan salah satunya di pembesaran ya, karena memang di setu ini sifatnya pembesaran, tetap breedingnya di kolam. Pembesaran di setu ini. Jenis-jenis ikan yang cukup banyak di sini bisa saya sebutkan lohan, mas koki, manfish, black ghost, blue electric, pibas, predator, dan yang lainnya. Ikan predator yang baru kita bisa breeding di sini baru pibas, karena memang yang dibudidaya di sini predator baru pibas. Ada beberapa predator yang lain nggak di breeding di sini ya, kebus tomang itu tidak di breeding di sini, hanya pembesaran, itu pun kuotanya tidak banyak, karena kalau sampai terlalu banyak biasanya agak membahayakan juga. Kalau cerita banjir, beberapa tahun ini alhamdulillah tidak pernah ada kebanjiran setu kita, karena memang setu ini tidak ada asupan air dari kali. Jadi asupan airnya hanya dari gorong-gorong air hujan yang turun ke sekitar kita nih, pemukiman di sekitar 2 RW turunnya ke sini. Jadi tidak ada potensi kebanjiran. Kalau sekitar tahun 2000-an memang kali masih aktif, pernah mengalami kebanjiran, namun nggak separah. Nggak terlalu merugikan lah untuk para petani. Kekeringan alhamdulillah pernah tahun berapa ya yang panas sampai 7 bulan ya. Alhamdulillah tidak sampai airnya tuh kering lah. Masih cukup buat menampung dan berbudidaya lagi. Soal limbah rumah tangga penanganannya seperti ini. Yang pertama, kami pembudidaya menyadari bahwasannya setu ini adalah tampungan untuk air
yang turun dari warga yang ada di sini. Jadi artinya yang pertama tetap kita berkontribusi atau berkolaborasi dengan masyarakat. Memang ada yang tidak boleh limbah yang diaruskan ke Setu ini. Kalau hanya cuma limbah rumah tangga, kami menyadari bahwasannya rumah tangga dulu baru budidaya ikan hias, begitu. Lebih dahulu rumah orang-orang tua kami yang membuang memang aluran airnya ke Setu sebelum kami berbudidaya. Maka dari itu tidak bisa dipaksakan untuk aliran limbah rumah tangga tidak diturunkan ke Setu. Kalau untuk ikan hias ada beberapa jenis yang memang bisa per ekor, bisa juga per kantong biasanya. Kalau lohan, ini kita ada jenis lohan. Ini ada jenis lohan. Dia biasanya satuan, karena kan lohan dia di packing satuan. Beda lagi dengan Mas Koki yang di packingnya antara 10 sampai 50, sama kayak Memphis dan yang lainnya. Menurut saya cuma ikan lohan lah yang biasanya satuan itu satu plastik, cuman memang bisa dijualnya packingan biasanya per 10, tapi tetap kalau ikan hias harga penjualannya per ekor. Saya sendiri kebetulan saya di bidangnya di lohan, ada beberapa lohan yang saya breeding dari Chenju series, free marking, SRD, SRM, Canva, ada beberapa yang lainnya lah saya ternak. Bicara omset, kembali kepada banyaknya ikan yang kita punya. Semakin banyak, semakin besar juga omset yang kita punya. Ya alhamdulillah lah. Untuk mencukupi keluarga kita di budidaya ikan hias potensi. Bahkan kalau kitanya rajin, tekun dan sebagainya, tadi sudah sampaikan di pertengahan, bisa membangun rumah dari budidaya ikan hias tanpa kita pergi pagi pulang malam atau pergi pagi pulang pagi ya begitu ya. Karena budidaya ikan hias sederhana sekali, indah sekali budidaya ikan hias itu. Waktu luang, waktu untuk bersama keluarga, bersama teman, apalagi kalau kitanya rajinnya, ibadahnya rajin, wah waktu kita yang ngatur dah. Itulah keunggulan budidaya ikan hias. Mengelola paguyuban di 99 petani ini, dikata kesulitan memang tidak ada kesulitan, karena memang kita petani sama-sama coba mengurus kebutuhan kita. Bahkan beberapa bulan yang lalu kita melaksanakan sedekah bumi dalam rangka tasyakuran. Kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa udah dikaruniai tempat yang luas ini dan diperkenankan untuk dibudidaya ikan hias. Kalau secara administrasi di paguyuban kita, yang pertama memang menjaga kelestarian, menjaga kekompakan sesama pembudidaya ikan hias. Kalau secara administrasi pemerintahannya, karena memang di bawah naungan KKP dan Dinas Perikanan, tentunya ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan administratif Setu ini, cukup satu pintu, yakni Pokmaswas namanya kalau di pemerintahan, kelompok masyarakat pengawas manfaatnya. Ya tadi apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan fungsi pemerintahan, satu pintu ke kita. Kualitas tetap akan ditingkatin, begitu. Namun kuantitas juga mengiringi, begitu. Kalau secara kualitas dari jenis ikannya, dari kualitas ikannya tetap akan dijaga seperti itu. Bahkan kalau di beberapa jenis seperti lohan di daerah Temanggung itu cukup diakui Cisaeng, Parung, SRD-nya luar biasa gitu. Dan dari beberapa jenis pun jadi diunggulkan.
buat teman-teman, jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa komen juga. Siapa tahu kita bisa silaturahim di channel ini, tukar pikiran, tukar masukan untuk cara budidaya ikan hiasnya. Kisah inspiratif.